Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wala haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah. Di kesempatan kali ini kembali kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu pelajaran bahasa Arab. Ya, tentunya pelajaran bahasa Arab ini kalau kita meniatkan dengan niat yang benar, maka kita sejatinya mempelajari sebuah ilmu yang sangat mulia, yang mana bahasa Arab, dengan bahasa ini kita bisa memahami sumber agama kita, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Kemudian dengan bahasa Arab pula, kita kemudian juga bisa mengikuti sunnah Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan tentunya masih banyak lagi keutamaan-keutamaan yang lain daripada bahasa Arab tersebut. Maka untuk itu, marilah kita luruskan niat kita dalam mempelajari bahasa Arab ini, yaitu kita luruskan agar kita bisa memahami maksud dari perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, maksud dari petunjuk Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam kepada kita semuanya. Baiklah pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang lalu sudah kita bahas tentang pelajaran yang pertama, itu mengenal tentang penggunaan kata hadza, yaitu kata ini, yaitu menunjukkan isyarat kepada benda yang dekat. Dan kemudian juga sudah kita bahas tentang kata tanya ma hadza, apa ini, ya, yang kemudian dijawab dengan benda yang ada di dekat kita. Demikian juga kita sudah sampai kepada latihan-latihannya, dan terakhir ya, kita juga sudah mengenal tentang nama-nama sebagian kata benda seperti masjid, ya, kalbun, kemudian kitun, ya, himarun, dan demikian juga tentang dikun, mudarrisun, dan seterusnya sampai di halaman yang ke-11. Baik, nah kita lanjutkan kepada pelajaran berikutnya, yaitu ad-darsus tsani, pelajaran yang kedua. Ada di halaman yang ke-12. Nah, silahkan dibuka kitabnya halaman ke-12. Ad-darsus tsani, pelajaran yang kedua, yaitu tentang dzalika, itu. Ya, kalau sebelumnya kita bahas tentang hadza, sekarang kita bahas dzalika, yaitu kata tunjuk untuk benda yang jauh dari kita, ya, bukan dekat dari kita. Nah, sehingga ketika kita lihat di halaman ke-12, di sana dicontohkan madzalika, artinya adalah apa itu, ya, dzalika najmun, itu adalah bintang. Nah, jadi kita menunjuk kepada benda yang jauh. Kemudian di contoh berikutnya disebutkan di sana hadza masjidun, ini adalah masjid. Wadzalika baitun, dan itu adalah rumah. Saya ulangi, hadza masjidun, ini adalah masjid. Wadzalika baitun, dan itu adalah rumah. Nah, jadi yang dekat kita gunakan dengan kata ini, yang jauh dengan kata itu. Nah, insya Allah mudah ya, karena dalam bahasa kita pun sama seperti itu. Kalau dekat ya kita gunakan ini, yaitu hadza. Kalau jauh kita gunakan itu atau dzalika. Baik, nah di sini contoh berikutnya ada dua gambar. Ini gambar kuda dan gambar keledai. Yang lebih dekat yang mana? Ya, lebih dekat adalah dengan kudanya. Maka kuda kita gunakan kata ini. Hadza hisanun. Ini adalah kuda. Hadza hisanun. Yang jauh, wadzalika himarun. Dan itu adalah keledai. Jadi yang dekat dengan hadza, yang jauh dengan ya dzalika. Itu bedanya antara hadza dan dzalika. Hadza artinya ini, dzalika artinya itu. Nah, untuk kata-kata bendanya kemarin sudah kita jelaskan, dan ya sekarang tinggal mengulang saja. Baik, nah sekarang dengan bentuk pertanyaan dengan kata a, ya, kemarin a itu ya menunjukkan arti apakah, ya. Nah, di gambar ini gambar apa kira-kira? Ini adalah gambar kucing. Kucing apa bahasa Arabnya? Bahasa Arab kucing adalah
kittun. Nah, sehingga ketika ditanyakan, adzalika kalbun, apakah itu anjing? Kalbun kemarin adalah anjing. Adzalika kalbun, apakah itu anjing? Maka kita menjawab, la, bukan. Dzalika kittun, itu adalah kucing. Nah, karena ini gambarnya kucing. Jadi, sekali lagi kalau ada pertanyaan A di depan, jawabannya harus na'am atau la, iya ataukah tidak. Hingga kalau ditanya adzalika kalbun, apakah itu anjing? Jawabannya la, tidak. Itu dzalika kittun, itu adalah kucing. Nah, terus berikutnya ada gambar di sini. Sehingga kalau ditanyakan madzalika, kalau tanya dengan ma itu menanyakan bendanya. Madzalika, apa itu? Ya, maka dijawab dzalika sarirun, itu adalah dipan atau ranjang tidur. Nah, insya Allah mudah ya di sini untuk penggunaan kata dzalika. Tidak begitu sulit karena dzalika juga semakna dengan bahasa kita. Artinya adalah itu. Ya, menunjukkan benda yang jauh dari kita. Nah, baik, kita masuk halaman berikutnya, halaman yang ke-13. Silakan dilihat sana. Kita sudah merangkai kata ini dengan sebuah pertanyaan. Di sana ditanyakan, man hadza wa man dzalika. Nah, ingat ada hadza dan ada dzalika. Man kata tanya adalah siapa. Siapa itu berarti menunjukkan untuk orang. Ya, bisa namanya atau bisa pekerjaannya. Nah, kemudian kata hadza untuk yang dekat, dzalika untuk yang jauh. Ya, sehingga di sana kalau kita lihat gambar yang dekat, ya gambar ini, yaitu gambar yang kanan, yaitu gambar guru. Yang jauh itu yang kiri, gambar yang kiri itu adalah gambar seorang imam. Nah, bagaimana kita menjawabnya? Man hadza wa man dzalika. Siapa ini dan siapa itu? Nah, jawabannya hadza mudarrisun. Ini yang dekat itu yang kanan, gambar yang kanan, ini adalah seorang guru. Wa dzalika imamun. Sedangkan yang itu, ya yang itu adalah imam, seorang imam. Baik. Jelas ya di sini mana yang dekat, mana yang jauh. Baik, berikutnya, pertanyaan berikutnya. Madzalika, apa itu? Nah, lihat gambarnya di sini, ini gambar apa kira-kira? Nah, ini adalah gambar batu. Nah, ini adalah kosakata yang baru ya, sebelumnya belum ada, maka ini perlu diingat. Apa batu bahasa Arabnya? Dzalika hajarun. Itu adalah batu. Itu adalah batu. Nah, hajarun artinya batu. Nah, baik, berikutnya. Hadza sukkarun wa dzalika labanun. Hadza ini, sukkarun ini adalah gula. Nah, ini kata yang baru juga. Sukkarun yaitu gula. Ini gambar yang kanan yang dekat ini adalah gambar gula. Wa dzalika dan itu yang lebih jauh yaitu gambar yang kiri adalah labanun yaitu susu. Nah, baik, nah jadi demikian membedakan mana hadza dan mana dzalika. Hadza untuk yang dekat artinya ini dan dzalika adalah untuk yang jauh artinya itu. Baik, kira-kira sudah jelas ya sampai di sini. Mungkin kalau masih ada yang kurang jelas silahkan bisa diulang kembali nanti mana yang belum jelas dari penjelasan yang sudah diberikan. Nah, baik. Nah, kemudian kita masuk ke latihannya. Tamrin latihan. Iqra waktub. Bacalah dan tulislah. Ya. Silakan diikuti saya membaca dan kemudian silakan ditulis. Hadza sukkarun wa dzalika labanun. Silakan diikuti. Hadza sukkarun wa dzalika labanun. Nah, setelah itu silakan
ditulis di buku catatan masing-masing. Baik, kalau sudah selesai, yang kedua. Yang kedua, man dzalika, dzalika imamun. Saya ulangi, man dzalika, imamun. Siapa itu? Itu adalah seorang imam. Ya. Baik, silakan dibaca. Man dzalika imamun. Nah, setelah ini silahkan ditulis di buku catatan masing-masing. Baik, yang ketiga. Soal yang ketiga, ya silakan didengarkan, diperhatikan. Adzalika kittun. Nah, sekali lagi di sini ada kata tanya A di depan ya. Kata tanya A membutuhkan jawaban iya atau tidak. Adzalika kittun, apakah itu kucing? Ya. Adzalika kittun, apakah itu kucing? Jawabannya la, tidak. Dzalika kalbun, itu adalah anjing. Baik, silakan diikuti. Adzalika kittun, la, dzalika kalbun. Baik. Silakan ditulis. Yang keempat, perhatikan. Ma hadza, apa ini? Hadza hajarun. Ini adalah batu. Ma hadza, apa ini? Hadza hajarun. Ini adalah batu. Nah. Baik, silakan diikuti bersama. Ayo dibaca bareng-bareng. Ma hadza hajarun. Nah, sekarang silakan ditulis. Baik, kalau sudah selesai, nah maka sebagai penekanan dari halaman yang ke-13 ini, ya kita di sana diberikan dalam kotak ada al-kalimat al-jadidah. Kata-kata yang baru kita ambil dalam halaman ini. Katanya ada beberapa kata yang baru kita mendengarnya. Yang pertama kata apa? Kata imamun, yaitu imam ya, imam. Dalam bahasa kita pun sama artinya imam, yang sholat ya. Yang kedua tadi kata hajarun. Apa mana hajarun? Ya, mana hajarun adalah batu. Nah, yang ketiga kata yang baru adalah sukarun. Sukarun. Apa? Sukarun. Artinya gula. Nah, terus yang keempat, kata yang baru di sini ada kata labanun. Apa? Kita ulangi, labanun. Ya, labanun artinya adalah susu. Ya, kata susu. Baik, alhamdulillah. Dengan demikian kita sudah mengambil ya 2 halaman ya dari pelajaran yang kedua ini, yaitu tentang penggunaan kata dzalika, kata itu. Ya, itu ya menunjukkan untuk menunjuk sebuah benda yang jauh dari kita. Kata itu. Ya, dari 2 halaman ini, insya Allah jelas ya bagaimana kapan kita menggunakan kata itu. Kalau dekat tadi menggunakan kata ini, isyarat ke ini. Ya, kalau jauh kita menggunakan kata itu. Nah, ya, mudah-mudahan ini jelas. Ya, insya Allah nanti kita lanjutkan kepada pelajaran berikutnya, itu pelajaran yang ketiga. Ya, di halaman berikutnya, di halaman yang ke-14. Baik, sampai di sini dulu untuk pelajaran kedua ini tentang penggunaan kata dzalika. Mudah-mudahan yang seperti ini bisa bermanfaat bagi kita,
dan menjadikan kita semakin senang dan semakin bisa menikmati bahasa Arab, yang mana bahasa Arab ini adalah bahasa kitab suci kita, itu bahasa Al-Quran. Mudah-mudahan dengan kecintaan kita kepada bahasa Arab dan kecintaan kita kepada Al-Quran menjadikan kita termasuk hamba-hamba yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya kita tutup majelis kita kali ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.